Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mahasiswa melanjutkan perkuliahan kita yang tadi sempat terkendala ya, ada permasalahan di laptop Ana ya. Ini coba Ana sekarang lanjutkan untuk pembahasan tadi punyanya Faras ya. Kita share screen ya. Nanti bisa diperhatikan ya untuk diambil manfaatnya. Ini saya punya Faras, kemudian kamera anak padamkan saja. Oke, ini ya. Ini angket hubungan mengkonsumsi sarapan dengan kegiatan belajar. Nah, ini bagus ya. Judul seperti ini sudah banyak diteliti ya oleh para ahli-ahli kesehatan, bahkan ahli pendidikan juga banyak meneliti tentang kaitannya ya antara persiapan ya anak didik kita berangkat sekolah dengan sarapan terlebih dahulu ya, dengan sarapan terlebih dahulu dengan asumsi, dengan anggapan bahwa mereka lebih siap ya dari sisi stamina ya, dari sisi energi, dan dengan begitu maka kesiapan tersebut akan memberikan asupan atau gizi ya, atau dorongan atau dukungan kepada semangatnya ya, kepada kesiapannya untuk menerima pelajaran ya. Jadi di sini hubungannya adalah bagaimana kita menghubungkan antara sarapan dengan belajar ya, dengan kegiatan belajar nanti kaitannya dengan prestasi belajar ya. Dia bisa menerima pembelajaran dengan benar ya, dia bisa menerima pelajaran dengan baik ya, tanpa ada gangguan, mungkin tidak terkendala dengan mungkin rasa lapar ya. Karena kan ketika kita lapar kadang ada sedikit ya gangguan, misalkan ada mungkin terasa sedikit pusing atau macam-macam ya. Ya, ini anak sekarang ya. Kalau zaman saya dulu sudah terbiasa ya. Zaman saya dulu saya sudah terbiasa dengan tidak sarapan ya, dengan lapar itu sudah terbiasa. Apalagi mungkin kalau di daerah-daerah di desa ya, dengan keterbatasan ya, ketersediaan makanan ya, keterbatasan ekonomi, maka mereka terbiasa dengan tidak makan dulu ya. Jadi mungkin mentalnya udah beda ya, karena lingkungannya beda. Nah, kalau di kota perkotaan semua sudah tersedia, sudah ada, dan mereka bisa mempersiapkannya ya. Sebelum berangkat sekolah dia bisa sarapan lebih dahulu. Ya. Tapi ini kan sebuah penelitian. Jadi penelitian itu nanti mungkin dengan judul yang sama ya, kalau diterapkan di tempat yang berbeda bisa jadi hasilnya beda ya. Ya, ditempatkan satunya di daerah pantai, satunya di daerah pegunungan ya, bisa jadi beda ya, walaupun judulnya sama. Sama dengan sini ya, ini kalau judulnya sama, satu di desa, satu di kota, mungkin juga belum tentu hasilnya sama. Yang di desa mungkin orangnya lebih terbatas ya, dengan kondisi keterbatasan yang ada itu mereka mungkin tidak mempermasalahkan ya. Kalau di kota mungkin nggak sarapan, nah sudah jadi alasan. Nah, jadi macam-macam, katanya gini, kata gini gitu ya. Oke, ini kita sebuah penelitian saja, coba dicek di sini ya. Kuesionernya dilihat di sini, ini hubungannya dengan sarapan dulu ya. Saya sudah sarapan sebelum kuliah, nah, gitu ya. Kemudian saya tetap mengikuti perkuliahan walaupun ini tidak boleh ya. Ini kalau ada seperti ini maka nilainya beda ya untuk Faras ya. Yang satu pernyataan positif, yang satu pernyataan negatif. Ini pernyataan negatif nih. Jadi saya tetap mengikuti perkuliahan walaupun belum sarapan. Padahal judulnya kan sarapan. Judulnya kan sarapan, ini belum sarapan. Berarti di sini ketika dia mengisi sangat setuju harusnya nilainya kecil. Artinya ketika dia mengisi sangat setuju berarti bagi dia sarapan tidak perlu, tidak terlalu penting. Ya, bandingkan dengan yang nomor satu. Ketika dia mengisi nomor satu dengan isian sangat setuju, maka skornya besar, poinnya besar. Berarti dia mendukung ya kegiatan sarapan sebelum belajar. Ya, justru ketika di nomor dua dia mengisi sangat setuju, maka dia tidak mengharuskan sarapan sebelum belajar. Nah, jadi ini harusnya jangan membuat statement yang bermakna berlawanan ya. Jadi ya, kalau bisa ini juga positif. Jadi
Jangan yang pakai seperti ini ya, diganti ini mestinya. Ya, insya Allah nanti dicarikan yang statement yang pernyataan yang isinya tuh mendukung kegiatan sarapan. Ya, nomor dua ini kurang kurang bukannya tidak boleh, boleh, tapi hati-hati ketika kita membuat eh, pertanyaan ini seperti ini, maka nanti ada petanya ya. Antum buatkan peta, peta yang menjelaskan mana-mana yang pernyataan positif dan mana-mana yang pernyataan negatif. Harus ada petanya ya, supaya nanti tidak keliru ketika membuat skornya ya. Jadi saya katakan tadi membuat skornya yang harus berbeda ya. Ketika di nomor satu SS ini sangat setuju nilainya 5 ya. Ketika di nomor 2 maka SS ini sangat setuju maka nilainya adalah 1 ya gitu ya. Faras ya. Saya lebih konsentrasi terhadap materi ketika sudah sarapan. Nah, ini mendukung sarapan ya. Saya lebih memperhatikan terhadap penyampaian materi ketika ini sudah mendukung ya. Jadi nomor 2 tadi yang berkonotasi negatif. Ini nomor 5 juga positif. Dan 6, 7, betul, 8, 9, 10, 11. Ya, ini benar ya. Jadi hati-hati dengan yang nomor 2, berarti antum harus membuat nilai yang dengan yang nomor 1. Ya, jadi silakan di apa? Boleh disebarkan ya, boleh disampaikan ke ini apa? Kemudian sebentar, ini kemudian belajar. Apakah ada di sini question dan belajar ya? Kalau tidak ada, maka ini boleh antum ganti aja dengan nilai ya, dengan IPK. Karena kondisi ketika dikatakan berhasil sukses, maka dampaknya adalah nilainya bagus ya. Jadi permisalannya saja ya. Jadi mungkin antum biar cepat, biar tidak membuat kuesioner lagi, maka ganti aja nih dengan nilai IPK teman-teman antum. Ya, insya gitu ya, mahasiswa sekalian. Ini yang punyanya Faras silakan dilanjutkan ya, tidak apa-apa. Kemudian jadi yang nomor 2 hati-hati dengan skor nomor 2 harus nilainya harus dibalik ya, nilai dibalik. Nah, apa nih mahasiswa tadi terjadi trouble di laptop Ana. Ini sudah yang tadi Faras tadi belum sempat saya berikan komentar ya. Semoga manfaat. Tetap dijalin komunikasi ya, kesulitan-kesulitan ketika mengerjakan tugas silakan disampaikan. Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair.